Bisakah seseorang menikah demi sebuah ginjal, lalu menemukan cinta di dalamnya? Wang Xiao berusia 24 tahun ketika tubuhnya mulai menyerah. Dia membutuhkan transplantasi ginjal, tetapi tidak ada seorang anggota keluarganya yang dapat menjadi donor. Lalu dia melakukan sesuatu yang bagi banyak orang terdengar tidak masuk akal. Dia mencari seorang pria yang sedang menghadapi penyakit mematikan dan menawarkan pernikahan. Bukan karena cinta, bukan karena ingin memiliki pasangan, tetapi karena mereka mungkin bisa menyelamatkan hidup satu sama lain. Kemudian datanglah Yu Jianping, usianya 27 tahun. Dia sendiri menderita kanker darah dan tahu bahwa hidupnya mungkin tidak panjang. Mereka memiliki sebuah kesepakatan, dan sesuatu yang awalnya hanya tentang bertahan hidup berubah menjadi cinta. Kisah tentang dua manusia yang bertemu ketika hidup mereka hampir berakhir dan justru menemukan alasan untuk tetap hidup. Selamat datang di Sapa Kisah. Ini adalah kisah Wang Xiao dan Yu Jianping. Sebelum Wang Xiao dikenal karena kisah cintanya yang tidak biasa, dia hanyalah seorang perempuan muda dari Shanxi, Tiongkok. Usianya baru 24 tahun. Pada usia ketika banyak orang mulai memikirkan pekerjaan, hubungan, rumah, masa depan, Wang justru harus memikirkan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Berapa lama tubuhnya masih mampu bertahan? Wang didiagnosis mengalami uremia, kondisi yang berkaitan dengan gagal ginjal tahap akhir. Transplantasi menjadi harapan untuk mempertahankan hidupnya. Masalahnya bukan hanya menemukan rumah sakit, masalah sebenarnya adalah menemukan ginjal yang dapat digunakan. Dan keluarganya tidak memiliki donor yang sesuai. Akhirnya Wang harus bergantung pada kemungkinan yang lain. Pada saat yang sama dia menjalani kehidupan sebagai pasien dengan kondisi yang semakin membatasi aktivitasnya. Dialisis bukan sekedar prosedur medis yang datang sesekali, dia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Waktu, tenaga, tubuh, dan masa depan Wang semuanya mulai berputar di sekitar penyakitnya. Kemudian muncul sebuah kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Seorang pasien bisa sangat ingin hidup, tapi keinginannya sendiri tidak cukup untuk menyediakan organ yang dia butuhkan. Wang mulai mencari cara lain. Dia berada dalam berbagai kelompok komunikasi pasien dan berbicara dengan orang-orang yang juga sedang berjuang menghadapi penyakit berat. Di tengah komunitas pasien itu dia muncul sebuah saran yang terdengar hampir tidak masuk akal. Jika dia tidak dapat menemukan donor di keluarganya, mengapa tidak mencari seseorang yang secara medis memungkinkan untuk menjadi donor setelah meninggal? Seseorang menyarankan Wang untuk mencari pasien kanker laki-laki melalui kelompok pasien. Gagasannya sederhana sekaligus mengerikan. Menikah dengannya, merawatnya selama dia masih hidup. Dan jika pria tersebut meninggal lebih dahulu serta ginjalnya dapat digunakan, Wang berharap dapat menerima transplantasi. Bagi seseorang yang sehat, gagasan tersebut mungkin terdengar dingin bahkan tidak manusiawi. Tetapi bagi seseorang yang sedang menghadapi kemungkinan kematian karena gagal ginjal, persoalannya terlihat dari sudut yang berbeda. Wang tidak sedang mencari kisah cinta, dia sedang mencari kesempatan untuk hidup. Pada April 2013, menurut kisah yang beredar luas, Wang bergabung dengan sebuah kelompok QQ pasien kanker di Xi'an yang dikenal sebagai kelompok Living is a Really Good. Di sana dia menulis sebuah pengumuman pernikahan. Pengumuman itu tidak dibungkus dengan bahasa romantis, dia justru sangat terus terang. Wang menjelaskan kondisi kesehatannya dan mengatakan bahwa dia bersedia merawat calon suaminya. Alasan sebenarnya tidak disembunyikan, dia ingin hidup. Tidak ada janji tentang bulan madu, tidak ada kisah tentang jatuh cinta pada pandangan pertama, tidak ada mimpi tentang rumah kecil dan kehidupan keluarga. Yang ada hanyalah seorang perempuan berusia 24 tahun yang sedang mencari kemungkinan untuk mendapatkan masa depan.
Dan kemudian di antara banyak orang yang membaca pesan tersebut, seseorang menjawab. Namanya Yu Jianping. Dia berusia sekitar 27 tahun dan dia sendiri sedang menghadapi penyakit yang dapat mengakhiri hidupnya. Yu menderita multiple myeloma, kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Penyakitnya telah berlangsung selama beberapa tahun. Dia telah menjalani transplantasi sumsum tulang pada 2012, tetapi penyakitnya kemudian kambuh. Kondisinya membuat masa depannya sendiri tidak pasti. Yu juga memiliki golongan darah yang sesuai dengan Wang untuk kemungkinan transplantasi ginjal. Dua orang yang sama-sama berada di ujung ketidakpastian akhirnya menemukan satu sama lain. Pada awalnya hubungan mereka bahkan tidak dimulai dengan apakah kau mencintaiku. Tidak ada pembicaraan panjang mengenai hobi. Tidak ada pertanyaan tentang makanan favorit. Tidak ada pembahasan tentang impian memiliki rumah bersama. Mereka membicarakan sesuatu yang jauh lebih mendesak, kehidupan. Setelah identitas mereka semakin jelas, komunikasi keduanya berlanjut. Namun Wang masih harus menjalani dialisis. Dalam salah satu kisah yang kemudian beredar, ketika Yu bertanya mengenai keadaannya, Wang mengatakan bahwa dia sedang menjalani dialisis dan bercanda tentang salah satu lengannya yang harus diposisikan selama perawatan. Kemudian dia mengirimkan video dirinya di samping mesin dialisis. Wajahnya terlihat pucat, tubuhnya terhubung dengan mesin. Tetapi dia tetap mencoba bercanda. Bagi Yu, sisi Wang yang seperti itu ternyata meninggalkan kesan. Perempuan yang dia temui bukan seseorang yang hanya berbicara tentang penyakit. Di tengah kondisi yang berat, dia masih mampu membuat lelucon dan mungkin tanpa mereka sadari, percakapan mereka mulai bergeser. Lalu mereka mulai berbicara karena merasa nyaman. Pertanyaan mereka jauh lebih sederhana, apakah kita bisa saling membantu untuk tetap hidup? Itulah awal hubungan Wang Xiao dan Yu Jianping. Beberapa bulan kemudian keduanya akan berdiri di hadapan petugas pencatatan sipil dan secara resmi menjadi suami istri. Bukan karena cinta, setidaknya bukan pada awalnya. Dan justru disitulah kisah mereka benar-benar dimulai. Ada satu hal yang mereka pahami, keduanya tidak sedang berada dalam posisi untuk menunggu kehidupan yang sempurna. Mereka harus mengambil keputusan dengan keadaan yang mereka miliki saat itu. Beberapa waktu setelah pernikahan mereka, sesuatu yang tidak tertulis dalam kesepakatan mulai terjadi. Wang Xiao dan Yu Jianping semakin sering berbicara. Pada awalnya komunikasi mereka memiliki tujuan yang jelas. Mereka harus mengetahui kondisi kesehatan masing-masing. Namun percakapan itu perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka mulai saling bercerita tentang hal-hal kecil, tentang makanan, tentang tidur, tentang bagaimana menjalani hari ketika tubuh terasa terlalu lemah. Hal-hal yang bagi orang sehat mungkin tidak berarti apa-apa, bagi mereka justru menjadi cara untuk merasa bahwa kehidupan masih normal. Kemudian kondisi Wang memburuk. Dia harus menjalani perawatan di rumah sakit. Bagi seseorang dengan gagal ginjal tahap akhir, kondisi kesehatan dapat berubah dengan cepat. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Yu tidak hanya mendengar kabar tentang kondisi Wang melalui telepon. Dia datang mencarinya. Menurut kisah yang kemudian dipublikasikan, Yu datang ke rumah sakit ketika mengetahui Wang berada dalam kondisi yang buruk. Dia ingin melihatnya secara langsung. Disinilah hubungan mereka mulai keluar dari batas kesepakatan yang pernah dibuat. Sebab tidak ada bagian dari perjanjian mereka yang mewajibkan Yu untuk mengkhawatirkan Wang ketika Wang sakit. Namun dia melakukannya, dan Wang juga memikirkan Yu dengan cara yang berbeda. Dia tahu bahwa pria di hadapannya sendiri bukan orang sehat. Masa depannya juga tidak pasti. Dengan kata lain, mereka berdua hidup dalam situasi yang sama. Tapi justru karena itu perhatian mereka menjadi semakin berarti. Bukan lagi tentang ginjal. Ada titik ketika hubungan mereka mulai mengalami perubahan yang sulit dijelaskan dengan kontrak. Jika awalnya Wang melihat Yu sebagai seseorang yang mungkin suatu hari dapat menjadi donor ginjal, kini dia mulai melihat Yu sebagai seseorang yang keberadaannya sendiri penting baginya.
Begitu pula sebaliknya, Yu tidak lagi sekedar memikirkan kewajibannya dalam kesepakatan. Dia mulai mengkhawatirkan bagaimana Wang tidur. Apakah Wang sudah makan? Apakah Wang sedang kesakitan? Apakah dia sendirian? Hal-hal kecil tersebut perlahan menggantikan pembicaraan tentang transplantasi. Dan mungkin justru disitulah cinta mereka tumbuh. Bukan karena satu momen dramatis, tetapi melalui kebiasaan sederhana. Ada seseorang yang selalu menelepon, seseorang yang menunggu, seseorang yang datang ketika yang lain sakit. Bagi dua orang yang hidupnya dibatasi penyakit, perhatian semacam itu memiliki makna yang jauh lebih besar. Mereka mulai hidup sebagai pasangan. Hubungan mereka semakin berkembang menjadi lebih dekat. Mereka tidak memiliki kemewahan seperti pasangan muda lainnya. Mereka tidak memiliki masa depan yang dapat mereka anggap pasti. Bahkan mereka tidak tahu siapa yang akan hidup lebih lama. Tetapi mereka mulai membuat rencana. Dan salah satu rencana itu sangat sederhana, mencari cara untuk mendapatkan uang. Yu membutuhkan pengobatan, biaya perawatan serius sangat besar. Mereka tidak memiliki banyak sumber daya, karena itu keduanya mulai mencari cara untuk memperoleh penghasilan sendiri. Mereka kemudian menemukan sebuah produk yang dapat mereka jual, bunga awet atau eternal flower. Bunga yang telah diproses agar dapat bertahan jauh lebih lama dibandingkan bunga segar. Mereka mulai menjualnya. Bagi orang lain mungkin hanya terlihat seperti usaha kecil, tapi bagi Wang dan Yu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mereka sedang berusaha membeli waktu. Setiap bunga yang terjual berarti sedikit uang untuk biaya hidup, sedikit uang untuk pengobatan, sedikit kemungkinan untuk tetap bersama. Sekarang Wang justru berusaha agar Yu tidak mati. Pria yang pada awalnya dilihat sebagai calon donor ginjal telah berubah menjadi seseorang yang ingin dia pertahankan hidupnya. Kontrak mereka mengatakan apa yang akan terjadi ketika Yu meninggal, tapi hati Wang mulai mengatakan sesuatu yang berlawanan. Jangan mati. Hubungan mereka tidak membuat penyakit menghilang. Wang masih membutuhkan transplantasi ginjal. Yu masih menghadapi kanker. Tidak ada obat ajaib. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan hidup puluhan tahun seperti pasangan lain. Namun mereka mulai menjalani hari demi hari. Mereka menemukan sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh rumah sakit manapun. Teman untuk menghadapi ketakutan. Dan perlahan tujuan mereka berubah. Mereka tidak lagi hanya ingin bertahan hidup sendirian. Mereka ingin bertahan hidup bersama. Dan kemudian kondisi Yu mulai memburuk. Pria yang pada awalnya datang ke kehidupan Wang sebagai kemungkinan donor, kini justru membutuhkan pertolongan. Wang harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Dan untuk pertama kalinya, Wang memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sebuah transplantasi. Alasan untuk berharap Yu tetap hidup. Kondisi kesehatan Yu sangat buruk, mengalami kemunduran. Wang harus mengorbankan sesuatu untuk pria yang pernah dia temui hanya karena sebuah pengumuman pernikahan. Pada April 2014, Wang menghubungi rumah sakit tempat Yu menjalani transplantasi sebelumnya di Shanghai. Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi Yu kemungkinan memungkinkan untuk menjalani transplantasi sumsum tulang kedua. Kemudian muncul kabar yang hampir tidak mereka berani harapkan. Pihak rumah sakit berhasil menghubungi donor sumsum tulang yang sebelumnya pernah mendonorkan selnya kepada Yu. Donor tersebut bersedia mendonorkannya kembali. Bagi Wang, kabar itu sangat berarti. Selama berbulan-bulan dia bekerja untuk mendapatkan uang, kini ada kemungkinan bahwa semua perjuangan tersebut benar-benar membawa Yu menuju pengobatan. Pada 26 April 2014, Yu menjalani transplantasi sumsum tulang kedua di Shanghai. Mereka tahu bahwa operasi kedua bukanlah perkara sederhana, resikonya lebih besar. Dan setelah Yu masuk ke ruang perawatan, Wang hanya bisa menunggu. Hari-hari berlalu, kemudian minggu. Yu mengalami berbagai komplikasi dan kondisi yang berat selama masa pemulihan. Untuk sementara perhatian mereka beralih kepada pemulihan Yu, namun Wang masih memiliki masalah yang sama. Ginjalnya tetap gagal berfungsi secara normal. Dia masih membutuhkan terapi dialisis.
Penyakit yang menjadi alasan awal dia mencari pasangan tidak tiba-tiba menghilang hanya karena hubungan mereka berubah menjadi cinta. Tubuh tetap memiliki hukum sendiri dan cinta tidak dapat menggantikan fungsi ginjal. Yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Wang Xiao tidak jadi menerima ginjal Yu Jianping. Kondisinya justru perlahan membaik. Hingga dokter mengatakan bahwa dia mungkin bisa bertahan hidup tanpa transplantasi. Pada akhirnya mereka tidak hanya selamat dari penyakit yang hampir merenggut jiwa mereka. Mereka juga selamat dari alasan yang pada awalnya membuat mereka bertemu. Sebuah pernikahan demi ginjal. Mereka justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih tidak terduga. Kesempatan untuk hidup bersama. Wang dan Yu tidak diberi kepastian tentang berapa lama mereka akan hidup. Tapi mungkin cinta memang tidak pernah membutuhkan kepastian. Cinta hanya membutuhkan keberanian untuk berkata, "Aku tidak tahu berapa lama waktu yang kita punya. Tetapi selama waktu itu masih ada, aku akan menjalaninya bersamamu." Dan mungkin itulah satu-satunya bentuk kemenangan yang benar-benar mereka miliki. Mereka tidak mengalahkan penyakit, mereka tidak mengalahkan kematian. Mereka hanya berhasil melakukan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Mereka tidak membiarkan kematian menentukan bagaimana mereka mencintai. Sekian kisah kali ini, kita ketemu lagi di kisah yang lain.